Perhatikan ini, orang yang suam-suam kuku tidak benar-benar ingin diselamatkan dari dosa mereka. Mereka hanya ingin diselamatkan dari hukuman dosa. Matius 22 ayat 37 mengatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus tidak pernah mencari penggemar. Dia mencari pengikut yang sepenuhnya berkomitmen. Matius 16 ayat 24 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan Yesus memberkati. Janji-janji Tuhan tidak dapat dipatahkan, karena itu pengharapan kita tidak tergoyahkan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memiliki janji untuk setiap masalah yang kamu hadapi. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Doa bukanlah cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi cara untuk belajar apa yang Tuhan inginkan. Mazmur 66 ayat 19 sampai 20 mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Iman tidak menyangkal keberadaan masalah. Iman hanya menolak memberinya tempat untuk mempengaruhi hidupmu. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat kamu memilih untuk terus menyimpan sakit hati, sebenarnya kamu sedang terperangkap dalam jebakan iblis. Luka batin yang tak dimaafkan bisa jadi pintu masuk bagi kepahitan yang mengikat hidupmu. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, hendaklah saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Tersinggung adalah alat yang dipakai iblis untuk menawan orang ke dalam jebakan. Roma 12 ayat 17 memperingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu terus melihat dirimu sebagai orang gagal, kamu akan sulit maju. Tapi kalau kamu mulai melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu, berharga dan punya masa depan, hidupmu bisa naik level. Percayalah kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan Yesus memberkati. Kalau pikiranmu terus dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran negatif, jangan heran kalau hidup terasa berat. Perubahan hidup dimulai dari cara berpikir. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai kita menyadari hal ini, hidup akan selalu terasa membingungkan dan kosong. Roma 11 ayat 36 mengatakan begini, segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.